Sempat pernah dibahas gak sih di kalangan guru besar tuh tentang ijazah Jokowi? Pernah sih. Setahu saya ijazah itu kan tidak ada salinan. Iya, Kalaupun iya. hilang, kan tidak akan diterbitkan ijazah baru. Ada nggak yang pernah menyarankan guru besar, kenapa sih Pak Jokowi nggak mau nunjukin ijazahnya aja? Lo kenapa sampai mau di roasting 2 kali ya? Apakah itu bentuk perlawanan dari memang acara-acara komika seperti ini harus dilestarikan kan? Ini setelah Panji ini kan kelihatannya ada. Alasan gue yang paling utama adalah mengalihkan serangan ke Panji. Kenapa kemudian sekarang para maling-maling di masyarakat ini, maling-maling ngambil ini jambret itu segala macam itu jadi tiba-tiba jadi paham mengerti hukum? Preman lah barangkali. Penjambret. Ditabrakin, lalu kemudian yang nabrak sempat menjadi tersangka. Kalau itu gue sih bilang perdebatannya adalah Kalau lo kehilangan atau lo nangkep jambret atau lo nangkep pickpocket ya, tukang copet, harusnya diapain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya sudah bersama dengan Guru Besar UGM, Guru Besar Pak Jokowi, Zainal Arifin Mukhtar alias Prof. Uceng. Prof, ya, makasih Prof. terima kasih pengamat politiknya Prabowo. Ternama, pengamat politik ternama, nggak apa-apa, ada Prabowo-nya juga boleh. Cek itu, kalau ini sebelum masuk ke acara kita, jadi ini hari ini ada acara roasting lagi gitu. Tapi sebelum masuk ke sana, sempat pernah dibahas gak sih di kalangan guru besar tuh tentang ijazah Jokowi? Pernah sih. Pernah. Terus gimana? Ya, yang pernah gue bilang di beberapa podcast itu. Sama. Jadi sama apa yang kata gue bilang juga, ya udah itu urusan UGM atau emang UGM? Karena gini lah ya, kalau untuk memverifikasi secara administratif kan kewenangan pemilik Ijazah. pemilik akses terhadap ijazah itu kan. Dan UGM ya itu rektorat lah. Dan kita kan bukan pejabat, bos. Lah. Kita guru besar biasa. Tapi apa nggak terganggu sebagai yang Gue mau bilang memiliki itu satu. alma mater UGM? Yang kedua, setahu saya ijazah itu kan tidak ada salinan. Kecuali hilang, gue punya ijazah. Yang pegang ijazah aja kan. Iya, Kalaupun iya. hilang, kan tidak akan diterbitkan ijazah baru. Iya, ada tulisannya, Ada itu salinan hanya gitu. pengganti aja. Iya, Jadi benar. keterangan kalau di Permendikbud itu dulu ya, dia mengeluarkan bahwa ini adalah tanda ijazahnya hilang dan sebagainya. Iya, dan benar. pengganti. Karena gue pernah kebanjiran, gue urus lagi ke Unpad, itu keluar ijazah salinan, ada tulisannya gitu. Iya. Tapi nggak mengganggu. Maksud gue gini, apa guru besar tidak terganggu dengan pertanyaan-pertanyaan masyarakat ini? Banyak sih yang ngobrol-ngobrol ini udah mengganggu banget. Walaupun beberapa di antara mereka bilang memang kuliah di UGM. Oh, Bahkan bukan cuma guru besar yang anti Jokowi, yang pro Jokowi ya, bukan yang pro Jokowi, tapi yang anti Jokowi juga ngomong lah. menarik juga guru besar ada begitunya. Beda grup WA dong. Nggak usah beda grup WA. Guru besar anti Jokowi. Lu jangan ketawa-ketawa. Biasanya ada yang nggak diajak. Oh, ada nggak yang pernah menyarankan guru besar, kenapa sih Pak Jokowi nggak mau nunjukin ijazahnya aja? Nggak tahu ya. Mungkin guru besar itu nggak bisa menguasai Jokowi kali. Oh. Kalau bisa menguasai kan dia bisa perintahin. Nah, ini kita ke acara roasting ini. Lo kenapa sampai mau di roasting 2 kali ya? Apakah itu bentuk perlawanan dari memang acara-acara komika seperti ini harus dilestarikan kan? Ini setelah Panji ini kan kelihatannya ada. Alasan gue yang paling utama adalah mengalihkan serangan ke Panji. Iya. Nggak, lo pakai gitu Nggak dong. fair aja orang diserang habis-habisan. Tapi lo nggak biasa ngomong kayak gini. Biasanya lo ngomong gini nih, sederhananya gitu.
Karena ini udah terlalu sederhana. Oh gitu. Udah terlalu sederhana, Bos. Masa disederhanakan lagi? Kenapa kok ada kepentingan apa kok mengalihkan? Enggak, yang paling utama sebenarnya ini biar keren aja ya. Ya, ya. Harga persaudaraan itu memang mahal ya. Yo. Ya, berat. Jadi kalau temen yang minta, saudara yang minta, berat gua tolak, Bos. Oh. Mahal harga persaudaraan itu. Ya, tapi gua nggak disebut waktu lu baca itu. Hah? Nama gua nggak ada waktu lu. Enggak, karena lu bersedia datang Nggak mau. tulisannya udah selesai. Lu baru bersedia datang. Kalau lu nggak bersedia datang, memang nggak ada. Emang nggak Nggak ada. Nama gua nggak ada teman-teman. Ferry Amsari aja ada. Jauh-jauh gitu. Ya oke lah, ini persahabatan dirty vote. Nah, kita masuk ke yang serius nih. Oh, tadi nggak serius. Tadi apa ya namanya teaser lah, apa namanya itu Oke. pembuka aja. Ini kenapa kemudian sekarang para maling-maling di masyarakat ini, maling-maling ngambil ini jambret itu segala macam itu jadi tiba-tiba jadi paham mengerti hukum. Mereka bisa menuntut balik. Jadi ada yang digebukin, dia tuntut balik, yang ngegebukin terdakwa. Padahal kan kita kalau ketemu maling emang tindakan yang pengen kita lakukan duluan tuh emang kita gebukin biar dia jerah maksudnya. Ada dua konsep hukum yang bisa dipakai menjelaskan itu. Oke. Satu, larangan Eigenrichting namanya. Larangan untuk melakukan penghakiman sendiri. Hukum itu harus dibawa ke proses penghakiman. Kira-kira begitu. Jadi nggak boleh lo dicuri barangnya, lo datangin dia, lo tampol habis-habisan sampai dia nggak bisa. Lo bawa ke polisi boleh. Jadi Eigenrichting itu kira-kira lu dilarang main hakim sendiri karena lu bukan hakim. Satu. Yang kedua adalah ada konsep namanya pembelaan terpaksa. Pasal berapa lupa saya? Pasal 34 ya? Pembelaan terpaksa tuh dalam kasus KUH di Undang-Undang KUHP. Jadi orang boleh melakukan pembelaan terhadap dirinya kalau memang itu berkaitan langsung dengan akan dicelakakan dirinya. Jadi kalau masuk ke dalam rumah pencuri, Bos, mau ngebunuh lu bunuh balik, nah itu masih bisa dianggap pembelaan terpaksa. Nah, Tapi kalau ngambil terus kita gebukin, enggak pembelaan terpaksa. itu penyaluran Jadinya emosi aja. Eigenrichting. Oh. Nah, yang menarik memang dua contoh yang sekarang lagi banyak dibahas orang itu. Yang Sleman lah barangkali. Penjamret. Penjamret ditabrakin, lalu kemudian yang nabrak sempat menjadi tersangka. Kalau itu gue sih bilang perdebatannya adalah dua peristiwa itu nyambung apa enggak sebenarnya. Jadi ketika dia dijamret, dia pepetin, itu adalah masih bagian dari rangkaian jamret atau bukan. Misalnya begini, Bos, kalau tasnya udah dibuang, penjamretnya udah lari, dia kejar, dia tabrak, nah itu bisa masalah. Nah, tapi kalau tasnya masih dipegang, bisa dianggap itu masih satu rangkaian kan. Dia pepetin itu buat ngejar tasnya. Makanya dalam kasus Sleman itu kan memang dibantuin kan. Dalam kasus Sleman itu karena dia masih pegang tasnya itu penjamretnya. Makanya walaupun dia pepet, masih bisa dianggap itu adalah satu rangkaian kan. Nggak terpisahkan dari proses dia dijamret awal. Nah, makanya gue setuju kalau Sleman. Tapi kalau yang lain yang digebukin misalnya yang Medan ya, tuh yang ada dicuriin handphonenya. handphone, terus dia digebukin. Dia datang gebukin, nah itu memang sangat mungkin dianggap sebagai Eigenrichting. Si malingnya canggih banget. Apa haknya dia mukulin saya gitu? Enggak, malingnya yang pinter. Dia kan udah kuliah fakultas hukum. Enggak, tapi kan mestinya kan maling-maling dan penjamret itu udah tahu resikonya, Bro. Kalau lo ketahuan ya pasti lo digebukin gitu. Iya, itu resiko secara sosial ya. Tapi konsep hukum tidak bicara begitu. Konsep hukum bicara soal dua yang saya bilang tadi, Eigenrichting sama pembelaan terpaksa. Lu masih dianggap pembelaan kalau itu masih rangkaian dari proses. Tapi kalau lu mukulin atas nama balas dendam lu karena dicuri barang, ya memang sangat mungkin jadi Eigenrichting. Oh, terus kita mesti gimana nih jadi rakyat? Kan pasti kan kita emosi lah, Bro. Kalau misalnya diambil, misalnya kita kehilangan. Gue tuh pernah, nih gue cerita ya. Emosinya gue sampai sekarang masih ada.
Jadi lu emosi sama gua? Bukan sama lo. Jadi waktu gue SMP, gue itu bobok celengan buat beli sepeda BMX, bro. Dulu kan waktu kita kecil kan BMX kan ini banget kan. Keren lah. Heboh banget tuh. Itu pun masih kurang sama bokap nyokap gue guru nih. Jadi gue tahu dia juga susah tuh nambahin, tapi ya demi anaknya ya, akhirnya dia tambahin tuh. Punya lah gue BMX. Wah seneng lah gue muter-muter. Satu hari gue bawa itu ke sekolah, main sekolah di SMP. Dicuri. Pulang udah nggak ada, dicuri orang. Itu kalau ketangkap juga mungkin gue gebukin tuh. Itu salah ya? Iya, dalam konteks Eigenrichting itu, larangan Eigenrichting ya iya. Lo nggak boleh mukulin, karena lo bukan hakim. Proses penghukuman itu hanya bisa dijatuhkan oleh proses hakim. Tapi emang agak beribet sih nih, bro. Pelaksanaannya tuh menahan emosi sama maling tuh berat, bro. Pastilah. Gue juga pernah kehilangan sesuatu. Jadi yang bagusnya gimana? Ketangkep panggil polisi. Iya, paling bagus. Nah, sayangnya polisi kita sering telat ya. Iya, kayak di film-film kan. Mungkin dia terlalu menjiwai peran. Nggak biasanya tuh kalau film India bro, yang polisinya telat. Iya itu pas gue nonton kalau ada polisi-polisinya tuh gue senengnya nonton itu tuh. Inspektur Pijay kan. Dia sering telat tuh datang. Nggak, jadi gimana? Coba kasih tahu ke masyarakat kalau lo kehilangan atau lo nangkap jambret atau lo nangkap pickpocket ya, tukang copet, harusnya diapain? Memang ini bukan berarti membenarkan tindakan copet, nggak mungkin lah kita. Tapi pada saat yang sama kalau nangkap ya memang jangan kekerasan. Tahan emosi kekerasan itu, bawa ke proses yang berwajib. Paling aman. Paling enggak kan dua hal positifnya. Mungkin lu bisa ambil kembali barang lu. Plus pada saat yang sama dia bisa mendapatkan pertanggungjawaban secara memadai, tapi dilakukan oleh bukan lu. Gitu, Bos. Kalau kita jadi salah gitu. Kalau ente yang lakukan bisa jadi itu tadi masuk ke Eigenrichting. Ya udah deh. Jadi gitu ya. Iya. BMX lu gimana kabar? Ya hilang udah. Udah hilang lah. Udah hilang itu BMX. Makanya gue bilang sampai hari ini kesel gue masih itu karena itu BMX gue tabung. Kalau lu dapatin yang nyuri dulu itu, lu masih pukul sekarang? Iya kali. Anyway, itu ngapain sih pada peluk-pelukan gitu? Ya Allah. Udah teman-teman, ini para komika-komikanya udah pada datang nih acara Uceng. Dia juga sudah mulai menyiapkan strategi bertahan. Thank you tuh, ada satu lagi datang. Udah, yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.